Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Steger, NIM 2018 1631119 dari kelas Matkom 7B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai turunan numerik. Adapun pengertian turunan numerik adalah persoalan untuk menentukan hampiran nilai turunan fungsi yang diberikan dalam bentuk tabel. Adapun tiga pendekatan turunan numerik yaitu hampiran metode selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Langsung saja kita pada contoh persoalan penerapan turunan numerik dalam kehidupan sehari-hari. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar dengan persamaan Ft sama dengan 3T pangkat 3 dikurang T kuadrat, dengan T adalah satuan meter dan T adalah satuan detik. Tentukan kecepatan dan percepatan benda ketika T sama dengan 1,4 dengan cara analitik, metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Bandingkan nilai error dari masing-masing metode, kemudian jelaskan metode mana yang paling baik untuk permasalahan di atas. Adapun penyelesaiannya yaitu ada dua, secara analitik dan secara numerik. Yang pertama secara analitik yaitu kita bisa mencari kecepatan atau turunan pertama dan turunan kedua atau percepatannya. Yang pertama kecepatan atau turunan pertama yaitu dengan rumus Vt sama dengan D per dt dikali Vt sama dengan D per dt dikali Vt-nya tadi kan 3T pangkat 3 dikurang T kuadrat. Kemudian diturunkan menjadi 3T pangkat 3 diturunkan menjadi 9T kuadrat dan T kuadrat diturunkan menjadi 2T. Sehingga diperoleh kecepatan atau turunan pertamanya adalah Vt sama dengan 9T kuadrat dikurang 2T. Selanjutnya yang kedua percepatan atau turunan kedua dengan rumus AT sama dengan D per dt dikali Vt. Kemudian D per dt turunannya yang pertama 9T kuadrat dikurang 2T, kemudian diturunkan menjadi 18T dikurang 2. Sehingga diperoleh percepatan atau turunan keduanya adalah AT sama dengan 18T dikurang 2. Selanjutnya untuk menghitung nilai T sama dengan 1,4, maka kita bisa mensubstitusikan nilai T ke dalam persamaan. Yang pertama, Vt sama dengan 9T kuadrat dikurang 2T. Kemudian T-nya kita ganti dengan 1,4 hingga diperoleh 9 dikali 1,4 dikuadratkan dikurang 2 dikali 1,4 sama dengan 9 dikali 1,96 dikurang 2,8 sama dengan 17,64 dikurang 2,8 sama dengan 14,84. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu AT sama dengan 18T dikurang 2. Kemudian T-nya kita ganti dengan 1,4 hingga diperoleh 18 dikali 1,4 dikurang 2 sama dengan 25,2 dikurang 2 sama dengan 23,2. Jadi diperoleh kecepatan dan percepatan suatu benda ketika T sama dengan 1,4 adalah 14,84 meter per detik dan 23,2 meter per detik kuadrat. Adapun selanjutnya secara numerik yaitu persamaannya tadi kan Ft sama dengan 3T pangkat 3 dikurang T kuadrat. Kita bisa membuat tabel dengan titik-titik T-nya yaitu titik 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. Selanjutnya untuk mencari persamaan ketika T-nya itu 1,2 adalah dengan mensubstitusikan nilai T ke dalam persamaan Vt. Sehingga diperoleh 3T 3 dikali 1,2 dipangkatkan 3 dikurang 1,2 kuadrat sehingga diperoleh 3,744. Untuk T 1,3 diperoleh 4,901, kemudian diperoleh 6,272, 7,875, dan 9,728. Selanjutnya untuk menghitung nilai hampiran pada turunan
pertama ketika T sama dengan 1,4 adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan metode selisih maju. Kita bisa mencari hanya terlebih dahulu dengan rumus T I plus 1 dikurang TI. Sama dengan I-nya itu 0, berarti T0 plus 1 dikurang T0 sama dengan T1 dikurang T0. Misal titik 1,2 ini sebagai T0. Maka T1-nya itu 1,3 dikurang T0-nya 1,2 sama dengan 0,1. Sehingga diperoleh hanya sama dengan 0,1. Selanjutnya rumusnya yaitu turunan pertama atau F aksen T0 sama dengan F dikali T0 plus H dikurang FT0 dibagi H sama dengan F1 dikurang F0 dibagi H plus ordo H. Di sini ordo H itu berarti kan hanya ordo 1. Kemudian kita substitusikan nilai T0-nya ke dalam persamaan hingga diperoleh F aksen 1,2 sama dengan F1 1,3 dikurang F0 1,2 dibagi hanya 0,1 sama dengan 4,901 dikurang 3,744 dibagi 0,1 sama dengan 1,157 dibagi 0,1 sama dengan 11,57. Begitu seterusnya sampai dengan T-nya itu 1,5. Hingga diperoleh ketika T 1,5 itu turunan pertamanya 18,53. Kemudian dari penyelesaian ini kita bisa membuat tabel yang T-nya dimulai dari 1,2 sampai 1,6. Kemudian kita tulis lagi persamaan fungsinya. Kemudian untuk turunan pertama diperoleh 11,57 sampai 18,53. Di sini kenapa turunan pertama untuk T1,6 itu tidak memiliki turunan, karena metode selisih maju itu kan berarti berarti itu titik setelahnya dikurang titik sebelumnya kan, karena metode selisih maju. Misal ini tadi 1,2, berarti titik setelah 1,2 itu kan titik 1,3, kemudian dikurangi F0-nya itu 1,2. Karena pada titik 1,6 ini tidak memiliki titik setelahnya, sehingga tidak memiliki turunan pertama. Selanjutnya kita bisa mencari errornya dengan rumus nilai mutlak T dikurang T yang kita inginkan dibagi T dikali 100% sama dengan T-nya tadi kan sudah diperoleh di awal 14,84 dikurang tadi kan ini kita T yang diinginkan itu kita mencari T ketika 1,4, berarti nilai turunan pertamanya itu 16,03. Kemudian dibagi T yang awal tadi 14,84 dikali 100% sama dengan nilai mutlak negatif 1,19 dibagi 14,84 dikali 100% sama dengan nilai mutlak negatif 0,0801 dikali 100% sama dengan 0,0801 dikali 100% sama dengan 8,01% errornya. Selanjutnya yaitu metode selisih mundur, hanya itu sama, yaitu diperoleh 0,1, kemudian rumus turunan pertamanya yaitu F aksen TI hampiran F TI dikurang F TI min 1 dibagi H, sama dengan F0 dikurang F negatif 1 per H plus OH. Kemudian kita masukkan T-nya itu 1,3 sehingga diperoleh F0 1,3 dikurang F negatif 1 1,2 dibagi hanya 0,1 sehingga diperoleh 4,901 dikurang 3,744 dibagi 0,1 sama dengan 1,157 dibagi 0,1 sama dengan 11,57. Begitu seterusnya sampai dengan titik 1,6.
Kemudian kita bisa membuat tabelnya. Di sini terlihat bahwa tabel turunan pertama ketika T sama dengan 1,2 itu tidak memiliki turunan. Mengapa? Karena metode selisih maju itu konsepnya itu titik yang kita inginkan dikurang titik F negatif 1 atau titik sebelumnya. Jadi di sini itu 1,2 kita bisa perhatikan kan berarti turunan pertamanya itu 1,F0 1,2 dikurang titik sebelumnya. Sedangkan di sini itu tidak ada titik sebelumnya karena dimulai dari 1,2. Maka titik 1,2 itu tidak memiliki turunan pertama. Kemudian kita bisa mencari errornya dengan cara yang sama, yaitu nilai mutlak T dikurang T yang kita cari dibagi T dikali 100%. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya sehingga diperoleh errornya 7,61%. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode selisih pusat. Untuk hanya sama seperti sebelumnya yaitu 0,1, kemudian rumusnya turunan pertama F aksen T0 sama dengan F dikali T0 plus H dikurang F dikali T0 dikurang H dibagi 2H sama dengan F1 dikurang F negatif 1 dibagi 2H plus OH kuadrat. Di sini tuh OH kuadrat itu berarti maksudnya ordernya order 2. Selanjutnya kita bisa mencari turunan pertama dimulai dari titik 1,3 yaitu F1 1,4 dikurang F negatif 1 1,2 sama dibagi 2 dikali 0,1 sama dengan 6,272 dikurang 3,744 dibagi 0,2 sama dengan 2,528 dibagi 0,2 sama dengan 1264. Begitu seterusnya sampai titik 1,5. Kemudian kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Di sini terlihat bahwa tabel turunan pertama ketika T1,2 itu tidak memiliki turunan karena metode selisih pusat itu kan rumusnya F1 dikurang F negatif 1. Misal F0-nya F0-nya itu 1,2. F negatif satunya itu 1,2. Berarti kan kalau kita ingin mencari titik 1,2 itu berarti F1 itu titik setelah 1,2. Berarti kan titik 1,3 kemudian dikurangi F negatif satunya itu berarti kan titik setelah 1,2. Sedangkan di sini tuh tidak ada titik setelah 1,2 sehingga titik 1,2 ini tidak memiliki turunan pertama. Kemudian kita bisa mencari errornya yaitu dengan cara yang sama, nilai mutlak T dikurang T yang kita cari dibagi T dikali 100%, kemudian kita substitusikan nilai T-nya sehingga diperoleh nilai errornya itu 0,2%. Karena yang dicari itu ketika T sama dengan 1,4, sehingga dari 3 metode ini kita bisa membuat kesimpulan yaitu dengan membuat tabel terlebih dahulu, di mana metode dengan cara analitik itu diperoleh turunan pertama ketika T 1,4 adalah 14,84, kemudian yang selisih maju itu turunan pertamanya 16,03 dengan error 8,01%, kemudian yang selisih mundur itu turunan pertamanya diperoleh 13,71 dengan errornya 7,61%, dan metode selisih pusat diperoleh turunan pertamanya 14,87 dengan 0,2%. Dari penyelesaian di atas ini dan tabel kita bisa membuat kesimpulan bahwa semakin tinggi order suatu metode maka nilai errornya semakin kecil, sedangkan semakin rendah order suatu metode maka nilai errornya semakin besar. Di sini kan terlihat kan selisih maju itu order 1
memiliki error yang lebih besar. Kemudian selisih mundur itu orde 1 memiliki error yang lebih besar. Sedangkan selisih pusat itu orde 2 memiliki nilai error yang semakin kecil. Sehingga metode yang paling baik digunakan pada permasalahan ini adalah metode selisih pusat karena nilai error yang diperoleh itu 0,2% lebih kecil daripada metode selisih maju dan metode selisih mundur. Akan tetapi metode paling baik ini hanya untuk permasalahan ini saja yang metodenya itu selisih pusat. Mungkin dalam permasalahan lainnya itu bisa saja metode paling baiknya itu bukan selisih pusat, tetapi bisa saja selisih mundur maupun selisih maju. Akan tetapi dalam kasus permasalahan ini, metode yang paling baik adalah metode selisih pusat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.